Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton yang berbahagia, kita ketemu lagi dengan tema tentang parenting, lengkap dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Untuk malam ini kita bicara tentang dia selingkuh, tapi sebenarnya dia masih sayang kamu. Nah, ini tema yang paling menarik. Tema yang paling menarik, ada 5 tanda yang harus Bapak Ibu teman-teman ketahui. Sebenarnya dalam persoalan rumah tangga itu tentu akan selalu banyak masalah yang dihadapi, masalah yang terjadi. Nah, untuk malam ini kita akan bicara ciri dari 5 tanda orang yang atau pasangan yang berselingkuh tapi memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap pasangannya. Nah, di satu sisi dia selingkuh, di satu sisi lagi dia masih mencintai. Nah, ini tentu sering terjadi di tengah masyarakat kita, dan ciri pertama itu yang harus kita lihat adalah satu, cirinya itu semoga bisa terlihat di slide dengan baik. Satu, itu cirinya pertama adalah sadar dia mengakhiri perselingkuhannya. Nah, kalau dia mengakhiri perselingkuhannya, maka itu sebenarnya dia masih sangat sayang terhadap pasangannya. Nah, di tema ini misalnya disebutkan sadar resiko selingkuh itu, misalnya katakanlah ini kaum ibu akan meninggalkan pasangannya yang berselingkuh. Sebenarnya pasangannya itu sangat takut, ketakutan yang luar biasa ketika dia ketahuan, sehingga segera menghentikan perselingkuhannya. Jadi atas dasar kesadaran sendiri sebenarnya. Kenapa dia mengambil sikap untuk menghentikan itu? Karena dia takut akan kehilangan ibu, istri maksudnya misalnya. Takutan akan kehilangan istri, ketakutan kehilangan kamu, orang yang sesungguhnya benar-benar dicintai. Itu ciri yang pertama. Jadi dia sendiri yang sadar untuk mengakhiri perselingkuhannya. Nah, kita lihat ini poin keduanya. Dia akan meminta maaf semaaf-maafnya. Nah, dia akan melakukan permohonan maaf yang luar biasa seriusnya, luar biasa konsistennya. Jadi misalnya ini dalam satu hubungan rumah tangga itu, ketika suami katakanlah gitu berselingkuh, terus istrinya merajuk, ngambek lah gitu. Nah, di dalam hati suaminya itu akan tidak tenang, merasa galau kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Maka dia merasa hancur sehancur-hancurnya gitu. Maka untuk mendapatkan maaf dari pasangannya, dia akan melakukan apapun tanpa harus mikir panjang, pertimbangan ini itu dan lain segala macamnya.
ini sebenarnya ada opsi bahwa sesungguhnya dia ini masih sangat mencintaimu, mencintai pasangannya. Nah, karena itulah maka dia berupaya untuk meminta maaf dengan berbagai macam teknik, berbagai macam cara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, seseorang yang selingkuh itu biasanya tidak terus terang tentang kesalahan yang dia lakukan. Tapi sejujurnya dia akan bercerita kepada teman-teman dekatnya, dia akan bercerita bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Namun dia tidak akan pernah mengakuinya. Jadi jangan pernah berharap misalnya ada pengakuan tulus. Tapi sejujurnya dia akan bercerita juga bahwa peristiwa perselingkuhan itu akan menghancurkan dirinya. Menyesali sekali perbuatannya itu sebenarnya. Dan itu dia ceritakan bukan ke pasangan utama, bukan ke istri misalnya, tapi dia akan cerita ke teman-teman dekatnya. Ini sebenarnya gaya egoismenya laki-laki. Dan ini harus Bapak Ibu pahami. Nah, seringkali tuh ketika ada teman misalnya, teman suami bercerita pada istri bahwa suamimu itu mengaku hilaf, mengaku salah, mengaku minta maaf dan lain sebagainya, si istri menganggap si teman-teman ini ya pun sama gitu. Bahwa dia juga melakukan upaya pembelaan terhadap temannya biar dimaafkan. Misalnya nih, saya mencoba melobi istri teman saya biar dia dibaikan lagi dengan suaminya karena suaminya telah selingkuh. Nah, si istri teman saya ini juga akan menganggap bahwa saya juga sama gitu. Padahal tidak. Padahal ini ceritanya kita dengar dari teman yang berselingkuh tadi itu. Nah, itu ciri yang ketiga. Jadi harus dipahami itu antara yang benar-benar atau yang berdasarkan dari cerita si teman yang berselingkuh tadi. Nah, yang keempat ini kemungkinan istri mungkin melakukan atau membuat syarat-syarat tertentu untuk menguji apakah benar-benar suaminya ini mencintainya. Kamu mungkin meminta dia melakukan beberapa hal untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mencintaimu. Jika dia melakukan semuanya tanpa kecuali, kamu boleh mempertimbangkan kembali komitmennya kepadamu. Nah, itu ciri-cirinya juga tuh. Jadi, tapi permintaan itu juga harus realistis gitu. Jangan sampai minta untuk mengeringkan danau misalnya. Nah, itu kan bukan zaman maling kundang lagi kan. Jadi harus yang realistis juga melakukan permintaan terhadap suami untuk membuktikan benar-benar cinta atau tidak dia ke kita. Nah, jangan sampai nanti suami nggak punya uang, terus minta dibelikan mobil, lah itu kacau. Itu bahaya. Nah, ya, itu yang realistis pokoknya, yang kira-kira suami itu bisa menjangkaunya atau bisa melakukannya. Yang terakhir, dia ingin tahu mengapa dia berselingkuh dan melukai orang yang paling dicintainya. Dia bahkan melakukan konseling untuk mendapatkan bantuan ahli. Dia mungkin serius ingin memberitahu kamu kalau dia selingkuh bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena sebuah eksperimen. So, ini bahaya. Nah, upaya-upaya dia untuk melakukan konseling segala macamnya itu juga harus dihargai oleh istri, gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu ada 5 tadi itu. Kalau ini dilakukan oleh suami sebagai upaya dia untuk melakukan permohonan maaf, melakukan menilai dirinya bersalah dan melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengawetkan hubungan rumah tangga, kembali lagi kepada ibu apakah ibu akan menerimanya atau memaafkannya. Tentu ini sangat subjektif. Terkadang sebagian perempuan itu tidak mau tahu, yang penting sekali bersalah tetap bersalah. Terkadang jika melihat 5 indikator tadi itu, bisa jadi
ini menjadi bahan pertimbangan. Sejujurnya dia masih sangat mencintaimu sebagai istrinya, dan itu cinta sesungguh-sungguhnya. Tinggal lagi bagaimana ibu untuk menilainya. Kan penilaian bisa saja sangat subjektif, bisa saja sangat sangat satu sudut pandang misalnya. Maka saran saya baiknya itu dipikirkan baik-baik 5 indikator ini sehingga itu bisa digunakan menjadi landasan pertimbangan untuk melanjutkan hubungan atau tidak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.